Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam Mbah Soleh, yang berada di area Masjid Agung Sunan Ampel yang terletak di Jalan Ampel, Semampir, Surabaya, tetap menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh para peziarah. Menurut cerita yang terus beredar di kalangan masyarakat, Mbah Soleh dianggap sebagai salah satu murid paling tercinta atau santri favorit dari Sunan Ampel. Ketika masih hidup, Mbah Soleh dikenal sebagai seorang santri yang tekun dan patuh. Sunan Ampel juga melihat Mbah Soleh dengan pandangan yang sama. Kehadiran Mbah Soleh yang rajin seakan tak tertandingi oleh santri lain di masa itu. Mbah Soleh sangat tekun dalam menjaga kebersihan masjid. Setiap hari, tanpa pernah melewatkannya, beliau dengan sukacita membersihkan masjid. Kebersihan yang tampak begitu memikat adalah bukti nyata dari usahanya tersebut. Sunan Ampel juga setuju dengan pandangan ini, mengamini betapa indahnya pemandangan tersebut. Konon katanya, Sunan Ampel merasakan kegelisahan saat Mbah Soleh wafat. Mbah Soleh kemudian dimakamkan di sebelah masjid. Kisah mengenai keistimewaan Mbah Soleh yang bermula dari keajaiban yang diberikan oleh Sunan Ampel pun menjadi perbincangan. Setelah kepergian Mbah Soleh, para santri secara bergantian mengambil alih tugas membersihkan masjid. Namun, meskipun mereka berusaha, masjid tetap tidak pernah bersinar secerah saat Mbah Soleh masih hidup. Pikiran Sunan Ampel terus teringat pada Mbah Soleh. Salah satu peziarah bernama Sukarjan menyampaikan dalam bentuk peribahasa, dahulu Sunan Ampel pernah berkata, seandainya Mbah Soleh masih ada, pasti masjid akan selalu terjaga kebersihannya. Tidak terduga, perkataan Sunan Ampel terwujud. Pada hari berikutnya, para santri melihat masjid berkilauan kembali. Tetapi bukan hanya itu, yang mengejutkan santri dan penduduk sekitarnya adalah kehadiran kembali sosok Mbah Soleh. Pada masa itu, penduduk meyakini bahwa orang yang memiliki kemampuan membersihkan adalah Mbah Soleh, seorang santri dari Sunan Ampel. Namun, seiring berlalunya waktu, Mbah Soleh kembali berpulang ke alam yang lain. Setelah kepergian Mbah Soleh, Sunan Ampel terus mengulangi pernyataannya. Dikatakan bahwa pernyataan kalau Mbah Soleh masih hidup dan masjid tetap bersih, menjadi penyebab Mbah Soleh muncul di masjid yang dibangun pada abad ke-18 sekitar tahun 1430 Masehi. Cerita ini berulang sebanyak 9 kali. Setelah Sunan Ampel meninggal, kehadiran Mbah Soleh berhenti. Di pelataran masjid terdapat 9 makam Mbah Soleh. Dalam cerita rakyat, terdapat 2 pandangan yang berbeda mengenai Mbah Soleh. Ada yang percaya bahwa sosok yang muncul hanya mirip dengan Mbah Soleh yang telah meninggal. Namun, banyak yang meyakini bahwa kehadiran Mbah Soleh yang berulang kali juga merupakan bukti dari keistimewaan yang dimiliki oleh Sunan Ampel. Tidak diragukan lagi, cerita mengenai Mbah Soleh dan 9 kuburannya masih berlanjut hingga saat ini. Tidak sedikit orang yang mendatangi Masjid Agung Sunan Ampel dengan tujuan untuk melakukan ziarah ke ke-9 makam yang ada di sana. Dikisahkan bahwa Sunan Ampel salah satu dari Wali Songo yang bertugas menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa, memiliki warisan yang penting, yaitu Masjid Agung Sunan Ampel. Masjid Agung Sunan Ampel berfungsi sebagai pusat penyebaran agama Islam pada masa itu. Wilayah sekitar Masjid Agung Sunan Ampel telah dijadikan tempat wisata religi oleh pemerintah kota Surabaya. Masjid tersebut termasuk dalam kategori masjid-masjid tertua di Indonesia.